Very Spot. Pernah kepikiran nggak kalau sejarah yang kita pelajari di sekolah itu mungkin cuma permukaannya aja? Cuma puncak gunung es gitu? Gimana kalau di bawah tanah yang kita injak atau bahkan di balik lapisan es yang tebel banget, ada bab-bab sejarah manusia yang sengaja atau nggak sengaja disembunyikan? Sejarah yang jauh lebih tua dan mungkin jauh lebih canggih dari yang kita kira. Kan, buku-buku sejarah kita selalu bilang, peradaban itu lahirnya di Timur Tengah. Tapi gimana kalau ada dua anomali, satu bukit di Indonesia dan satu benua es di Kutub Selatan yang seolah-olah mau bilang, tunggu dulu, ceritanya nggak sesimpel itu. Keduanya seakan mengajukan pertanyaan yang sama, jangan-jangan ada sejarah lain yang terkubur atau malah membeku? Oke, kita mulai perjalanan kita di Cianjur, Jawa Barat. Di sini ada sebuah bukit yang kelihatannya sih biasa aja, tapi mungkin menyimpan rahasia yang bisa literally menulis ulang sejarah dunia. Inilah misteri Gunung Padang. Jadi penjelasan resminya begini nih. Ini tuh situs budaya megah Punden Berundak, tempat nenek moyang kita dulu melakukan ritual. Banyak banget batu-batu kolom andesit yang disusun rapi, ngebentuk 5 teras yang naik ke puncak. Ya ini versi cerita yang diterima umum. Tapi itu baru yang kelihatan di permukaan aja. Nah, disinilah ceritanya jadi gila. Hasil uji karbon dari lapisan paling dalam situs ini, itu nunjukin umur sampai 25.000 tahun sebelum Masehi. Coba deh bayangin, itu ribuan tahun lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Bahkan jauh sebelum peradaban Mesopotamia yang katanya paling tua itu. Ini bukan sekedar kuno lagi, ini benar-benar ngubah semua timeline. Ini nunjukin ada aktivitas manusia yang udah canggih banget pas puncak zaman es. Dan bukan cuma soal umurnya yang tua banget, para peneliti ini berteori kalau yang kita lihat di atas tanah itu cuma puncaknya doang. Katanya, di bawahnya terkubur bangunan raksasa yang ukurannya bisa 3 kali lipat lebih gede dari Candi Borobudur. 3 kali Borobudur. Bayangin skala konstruksi kayak gitu di zaman prasejarah. Bukti kecanggihannya nggak berhenti di situ. Batu-batu ini ternyata nggak cuma ditumpuk, tapi direkatin pakai semacam semen purba. Pas dianalisis, kandungan besinya sampai 45%. Itu jauh banget di atas semen-semen kuno lain yang pernah ditemuin. Ini kayak nunjukin mereka udah paham metalurgi di tingkat yang, ya nggak masuk akal buat zaman itu. Nah, ini dia inti perdebatannya. Jadi, ini tuh sebenarnya apa ya? Apa nenek moyang kita cuma numpang bangun kuil di atas bukit yang udah ada? Atau jangan-jangan mereka yang ngebangun bukitnya? Pertanyaan inilah yang memecah para ilmuwan dan membawa kita ke perdebatan besar. Jadi gini, poin krusialnya ada di sini. Di satu sisi, ada para arkeolog. Mereka bilang udah jelas ini Punden Berundak, situs budaya, sesuai tradisi lokal. Soal umur lapisan bawah, yaitu nggak ada hubungannya langsung sama bangunan di atasnya. Tapi, di sisi lain, para geolog nunjukin data-data mereka. Hasil scan bawah tanah, hasil bor, mereka bilang, data kami nunjukin ada lapisan-lapisan buatan manusia. Bahkan ada rongga-rongga tersembunyi. Ini bukan bukit alami biasa. Jadi, kita punya dua kubu ahli dengan dua kesimpulan yang benar-benar bertolak belakang. Inilah yang bikin Gunung Padang ini kontroversial banget. Sekarang, coba kita geser ke ujung dunia. Kita lihat gimana misteri-misteri ini seakan-akan ngebentuk sebuah pola yang lebih besar. Dari bukit tropis di Indonesia, kita sekarang terbang ke benua es yang super luas dan terisolasi, Antartika. Tempat ini mungkin nyimpen rahasia yang sama bekunya dengan suhunya, dan mungkin jadi kunci buat memahami misteri yang lain. Secara resmi, ya, Antartika itu zona netral. Tempat buat penelitian damai, bukan buat perang-perangan atau nambang. Ada perjanjian internasional yang mastiin gak ada satu negara pun yang bisa ngeklaim benua itu. Tapi ini justru bikin kita bertanya-tanya. Kenapa sih benua segede ini dijaga seketat itu? Apa yang mereka lindungi? Cuma ekosistem rapuh atau sebuah rahasia kuno? Coba deh lihat lini masa ini. Selesai Perang Dunia Kedua, Amerika ngirim armada militer segede gaban ke Antartika. Namanya Operasi High Jump. Misinya ini harusnya berbulan-bulan, tapi tiba-tiba dihentikan di tengah jalan. Pas pulang, komandannya, Laksamana Richard Byrd, malah ngasih pernyataan aneh soal adanya ancaman baru yang bisa gerak super cepat. Sebenarnya apa sih yang mereka temuin di sana? Dan disinilah ceritanya jadi makin aneh. Kutipan ini katanya diambil dari buku harian rahasia Laksamana Byrd yang baru ditemuin setelah dia meninggal. Dia nggak ngegambarin daratan es, tapi malah dunia hijau yang subur di bawah kutub. Dia bahkan ngaku ketemu peradaban maju di sana yang ngasih peringatan ke umat manusia soal bahaya senjata nuklir. Pertanyaannya jadi jelas banget kan?
Ini tuh cuma imajinasi seorang penjelajah yang udah kecapean, atau Bert benar-benar nemuin sesuatu yang saking menggemparkannya, sampai-sampai harus disembunyiin dari kita semua. Ternyata ceritanya nggak berhenti di Laksamana Bird. Tahun 2003, ada whistleblower yang ngakunya pensiunan Navy SEAL. Dia nyebut dirinya Spartan One. Dia ngasih kesaksian yang detail banget. Dia cerita soal misi rahasia buat nyelidikin struktur raksasa di bawah es. Dia ngegambarin teknologi yang jauh di luar nalar kita. Pintu super tebel tapi enteng banget. Suhu di dalamnya anget padahal di luar dingin membeku. Dan ada sumber cahaya misterius. Dindingnya penuh tulisan-tulisan aneh yang gak dikenal. Nah, ini yang membawa kita ke ide soal tembok es. Secara sains, itu adalah paparan es Ross. Cuma formasi es alami yang emang gede banget. Tapi teori lain bilang, Antartika itu bukan benua di bawah bola dunia, melainkan sebuah dinding es raksasa yang ngelilingin daratan kita. Dan perjanjian Antartika itu dibikin buat ngejaga kita biar nggak bisa cari tahu apa yang ada di baliknya. Oke, jadi kita punya dua lokasi yang beda banget, tapi anehnya punya anomali yang mirip banget. Struktur kuno yang tersembunyi. Ini cuma kebetulan aja, atau jangan-jangan pola kerahasiaan yang nutupin keduanya itu nunjukin ada narasi tersembunyi yang ngehubungin mereka? Kalian lihat polanya nggak? Di Gunung Padang, pas penelitiannya mulai nemuin hal-hal yang nggak mungkin, proyeknya langsung jadi kontroversial dan sengaja dilambatin. Laksamana Bird abis pulang dari Antartika katanya langsung disuruh tutup mulut. Dan benua Antartika itu sendiri dilindungi sama perjanjian yang ngebatasin akses. Pertanyaannya bukan lagi apakah ada yang disembunyiin, tapi kenapa dan apa hubungannya. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Kalau aja ada sedikit kebenaran dari semua teori ini, dampaknya ke pemahaman kita tentang siapa diri kita itu benar-benar luar biasa besar. Penting banget nih buat dicatat. Nggak ada bukti ilmiah yang secara langsung menghubungin Gunung Padang sama Antartika. Tapi keduanya nunjuk ke arah yang sama. Kemungkinan adanya peradaban canggih di zaman es yang jejaknya udah kehapus. Dan keduanya sama-sama diselimuti kerahasiaan. Ini yang bikin kita bertanya-tanya, apa teknologi purba yang ditemuin di satu tempat ada hubungannya sama yang di tempat lain? Pada akhirnya, kita ditinggalin sama beberapa pertanyaan besar. Mungkinkah teknologi purba yang super canggih yang mungkin lagi dicari-cari oleh pihak tertentu beneran ada di zaman es? Terus, peradaban atau entitas semacam apa yang mungkin ada di balik misteri Gunung Padang dan tembok es Antartika? Dan yang paling penting, kenapa riset di dua lokasi ini seolah-olah dikontrol dan dirahasiakan dari kita semua? Pada akhirnya, Gunung Padang dan Antartika itu bukan cuma sekedar teka-teki sejarah. Mereka itu kayak cermin yang nantang kita buat bertanya. Kalau sejarah yang kita tahu sekarang ini cuma versi yang diizinkan untuk kita lihat, lalu apa dong kisah nyata tentang asal-usul kita? Dan siapa yang punya kepentingan buat ngejaga rahasia itu? Terima kasih udah nonton.